bulan Oktober kalau anu apa bener DKI nyiapno kuburan sak geden-geden dari sesek makane sing mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak, kita jumpa lagi sama Bu Dina ya. Di sini materinya sudah sampai di tema 2. Yang akan Bu Dina bahas di sini adalah materi subtema 2, pentingnya udara bersih bagi pernapasan. Bu Dina akan coba menjelaskan dalam waktu yang singkat ya, karena untuk mempersingkat materi supaya kita bisa sampai di tema 3 sampai selesai. Karena UTS, PTS ya, PTS-nya nanti ulangannya itu sampai di tema 3. Jadi ini harus kalian pelajari dalam waktu yang sisanya kira-kira sekitar semingguan lagi ya. Kita mulai. Materi subtema 2, pentingnya udara bersih bagi pernapasan. Langsung saja pada pembelajaran 1. Di sini ada penyebab terjadinya gangguan pernapasan. Barangkali kalian pernah melihat atau menjumpai orang-orang yang sakit pernapasan seperti asma, bronkitis, TBC, dan lain-lain. Itu sebabnya apa saja? Ada 3 macam ya. Ada 3 faktor yang menyebabkan gangguan pernapasan. Yang pertama adalah faktor fisik. Faktor fisik itu bawaan bayi. Jadi, bawaan bayi sejak lahir dia sudah mengalami gangguan pernapasan karena mungkin pernapasannya itu belum sempurna. Ya ini, misalnya pada bayi yang terlahir dini atau prematur. Belum waktunya lahir, sudah lahir dulu. Belum 9 bulan, dia sudah lahir dulu. Kemudian yang kedua ada faktor penyakit. Penyakit ini disebabkan oleh disebabkan ada karena virus ya. Ini contohnya seperti influenza, terus asma, bronkitis, emfisema, dan kanker paru-paru. Ini contoh-contoh yang disebabkan oleh faktor penyakit. Yang ketiga ada faktor lingkungan. Faktor lingkungan ini contohnya seperti ini ya, asap pabrik. Ini seringkali kita jumpai di Kota Gresik, kota industri ini. Barangkali yang rumahnya berada di sekitar industri, di sekitar pabrik, mengalami hal-hal seperti ini. Atau barangkali yang rumahnya berada di pinggir jalan raya, sering kena asap kendaraan. Nah, itu adalah penyebab dari penyakit gangguan pernapasan. Faktor lingkungan. Asap-asap seperti ini. Kita lanjut. Di sini ada teks bacaan. Judulnya Kuldesak Lantaran Jerbu. Ini bahasa daerah ya, bahasa daerah. Ini maksudnya itu aroma sangit asap dari lahan yang terbakar menusuk hidung warga Pekanbaru Riau. Ya, ada teks ini. Ini langsung saja pada intinya. Di Riau itu ada banyak sekali kebun sawit. Di sana kalau sudah panen, sudah selesai panen, itu biasanya dibakar seperti tumbuhan tebu. Barangkali ada yang pernah melihat kebun tebu dibakar setelah panen, nah itu semacam itu. Jadi untuk menanam pohon yang baru itu harus dihilangkan dulu pohon yang sudah lama. Caranya yang paling singkat adalah dengan dibakar tadi. Padahal kalau dibakar begitu akan menyebabkan gangguan pernapasan, menyebabkan pencemaran lingkungan. Jadi asapnya itu kemana-mana. Dan itu bisa menyebabkan gangguan pernapasan. Dan itu sudah ada yang menangani sendiri sekarang ya. Nih. Kita lanjut lagi materi selanjutnya.
Masuk ke pembelajaran 2 tentang penyakit asma. Apa itu penyakit asma? Asma itu merupakan penyakit penyumbatan saluran pernapasan yang disebabkan oleh alergi. Misalnya seperti udara yang dingin, terus kotoran, debu. Bisa juga karena stres, tekanan psikologis. Itu bisa menyebabkan asma kambuh. Ya. Kemudian gejala awalnya. Gejala awal ini asma yang ringan ya. Ada batuk pada malam hari atau pagi hari, sesak napas, kemudian nafasnya berbunyi kayak mengkih-mengkih gitu loh ya. Pernah lihat barangkali ya. Napasnya itu berbunyi, terus rasa berat di dada. Jadi kalau bernapas itu berat sekali. Kemudian dahaknya sulit keluar kalau batuk. Kemudian ada gejala beratnya. Ini kalau sudah tingkat lanjut ya, asmanya semakin parah. Ini batuknya sangat parah. Kemudian sesak nafasnya semakin berat, jadi kayak nggak bisa bernafas. Terus nafasnya tersengal-sengal, kulitnya biru-biru, mulai dari sekitar mulut, susah tidur, dan kesadarannya menurun. Tapi ini bukan COVID ya, ini asma. Beda lagi kalau COVID. Selanjutnya. Nah, selanjutnya di sini ada materi tentang tari-tarian. Ya, kita ulangi dari sini. Nah, ini nggak perlu dikerjakan. Lanjut ke sini aja langsung ya. Tari-tarian, properti tari. Yang akan Budina terangkan adalah properti tari. Misalnya kalian pernah melihat tari-tarian daerah seperti tari topeng, tari piring, tari kipas. Nah, itu ada menggunakan propertinya. Apa sih properti itu? Properti itu peralatan yang digunakan pada waktu mereka menari. Jadi, properti itu yang dipakai, pokoknya yang dipakai saat menari itu dinamakan properti. Contohnya seperti ini. Kalau topeng berarti dia pakai kalau tari topeng berarti dia pakai topeng, kemudian pakai selendang atau sampur. Ada juga kalau tari remo itu biasanya pakai yang kencring-kencring itu gongseng ya. Terus ini tari kipas, tari lilin, tari apa? Ya bener ini tari piring. Tari piring berarti pakai piring seperti ini ya, ini contohnya. Lanjut lagi. Pembelajaran 3. Ini adalah tentang kerja bakti ya, bermusyawarah. Langsung pada intinya, dalam kegiatan musyawarah dan kerja bakti, seluruh warga ikut berperan serta. Keikutsertaan warga dalam musyawarah dan kerja bakti merupakan salah satu bentuk tanggung jawab warga dalam menjaga kebersihan lingkungan. Ini tentang tanggung jawab. Jadi, mereka yang sudah melaksanakan musyawarah, yang sudah bekerja bakti, itu berarti mereka sudah melaksanakan tanggung jawabnya sebagai warga yang baik. Lalu bagaimana dengan kalian? Tanggung jawab kalian itu apa? Sudah tahu masing-masing tanggung jawabnya? Ya. Tanggung jawab kalian sebagai siswa, tanggung jawab kalian sebagai anak di rumah, seperti apa, ya? Pasti sudah mengerti dan paham ya. Contohnya kalau tanggung jawab sebagai siswa ya, kalian harus mengerjakan, kalau ada tugas harus belajar. Karena apa? Itu untuk kalian sendiri. Ya, belajar kan untuk kalian sendiri. Itu tanggung jawab kalian. Harus dilaksanakan. Kemudian lanjut lagi. Di sini ada hak dan kewajiban warga masyarakat. Kita awali dengan ini, hak warga masyarakat. Hak berarti sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang dan penggunaannya tergantung kepada orang yang bersangkutan. Jadi, hak warga masyarakat adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang yang berkedudukan sebagai warga masyarakat. Singkatnya seperti ini.
sesuatu yang bisa kalian miliki, yang bisa kalian punyai, jadi milik kalian seutuhnya itu adalah hak kalian. Hak, ya. Contohnya ini, mendapatkan perlindungan hukum, mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak, menikmati lingkungan bersih, hidup tenang dan damai, bebas memilih, memeluk, dan menjalankan agama, berpendapat dan berorganisasi, mengembangkan kebudayaan daerah. Ini adalah hak-hak kalian, hak-hak kita sebagai warga negara. Lalu kemudian ada kewajiban sebagai warga masyarakat. Kewajiban itu apa? Kewajiban itu merupakan sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Jadi kewajiban warga masyarakat adalah sesuatu yang harus dilakukan seseorang sebagai warga masyarakat dengan penuh rasa tanggung jawab. Intinya apa? Kewajiban itu adalah sesuatu yang harus kalian laksanakan, yang harus kalian lakukan. Contohnya seperti ini. Mematuhi aturan yang berlaku dalam masyarakat, menjaga ketenangan dan ketertiban lingkungan masyarakat, mengikuti kegiatan yang ada di lingkungan RT RW, kerja bakti, gotong royong, terus musyawarah, terus menghormati tetangga, membantu tetangga, menjaga kebersihan lingkungan. Nah, itu adalah contoh-contoh kewajiban kita sebagai warga masyarakat. Dan perlu kita ketahui bersama bahwa kita itu harus melaksanakan kewajiban terlebih dahulu sebelum mendapatkan hak kita. Jadi kalau kalian sudah melaksanakan kewajiban, kalian boleh mendapatkan hak, boleh menuntut hak. Seperti ini. Seperti ini ya. Misalnya kalian sudah mengerjakan tugas, terus kalian belum mendapatkan penilaian yang layak, itu bisa kalian tuntut hak kalian kepada guru ya, pada yang sudah memberikan tugas tadi untuk memberikan nilai kepada kalian, karena nilai itu adalah hak, sedangkan kewajiban kalian adalah mengerjakan tugasnya. Tapi kalau kalian tidak pernah melaksanakan, tidak pernah mengerjakan tugas sama sekali, terus tiba-tiba minta nilai, nah itu yang salah. Karena kalian tidak melaksanakan kewajiban, tetapi tiba-tiba minta hak. Itu yang kalian tidak boleh lakukan. Ada loh ya ini ya, yang tidak pernah mengerjakan tugas sama sekali, terus kemudian ini nilainya dari mana? Haknya itu loh, mau diberikan bagaimana? Kan tidak ada, ya, tidak ada yang bisa diberikan. Nah, terus kemudian ini, jenis usaha ekonomi yang dikelola sendiri ataupun kelompok. Nah, ini jenis usaha. Tentang jenis usaha, jadi jenis usaha itu yang ada yang dikelola sendiri, ada juga yang dikelola oleh kelompok. Contohnya apa? Jenis-jenisnya apa? Nah, ini. Contoh usaha ekonomi perorangan. Yang pertama ada usaha pertanian, terus usaha perdagangan, usaha jasa. Ini contohnya sudah ada ya, usaha pertanian ini. Ya seperti petani-petani itu pada umumnya. Terus usaha perdagangan. Ini ada pedagang asongan, dagang keliling, dagang kaki lima, dagang di pasar, warung, dagang di toko. Nah, itu usaha perdagangan. Terus usaha jasa, contohnya fotokopi, bengkel, penjualan pulsa, itu kan usaha milik perorangan. Dan yang terakhir adalah industri kecil. Industri kecil yang dikelola perorangan merupakan industri rumahan. Contohnya apa? Contoh usaha kerajinan, pembuatan keramik, pembuatan souvenir. Terus apalagi pembuatan, ini mebel, ada mebel, itu adalah contoh-contoh industri kecil. Kemudian ada usaha ekonomi yang dikelola kelompok. Jadi ini usaha ekonomi yang dikelola bersama-sama. Modalnya juga bersama-sama, pengelolaannya juga bersama-sama, dan keuntungannya pun dibagi bersama-sama. Karena ini adalah usaha yang dikelola oleh kelompok, beda dengan yang individu tadi.
Yang individu tadi itu berasal dari perorangan ya. Ini ya. Nah, ini yang dikelola sendiri ini loh, yang individu ini. Ini kan berasal dari orang tersebut sendiri. Beda dengan yang kelompok. Sekarang bentuk usaha ekonomi yang berupa apa yang dikelola oleh kelompok apa saja? Yang pertama ada firma. Apa itu firma? Firma itu adalah usaha ekonomi bersama yang didirikan oleh sekurang-kurangnya 2 sekutu, 2 orang. Pendirinya itu biasanya orang-orang yang sudah saling mengenal satu sama lain. Setiap anggotanya memiliki hak untuk bertindak atas nama firma. Dan anggotanya juga bertanggung jawab secara penuh atas risiko kerugiannya firma. Nah, ini contohnya biasanya itu firma ini usaha yang bergerak di bidang layanan konsultasi hukum dan keuangan. Itu contohnya. Lalu persekutuan komanditer atau yang biasa disebut CV. Ya, bahasa Indonesianya persekutuan komanditer. Ini adalah usaha yang didirikan oleh sekurang-kurangnya 2 orang yang menyetorkan modal. Jadi modalnya dari 2 orang tadi dikumpulkan, kemudian didirikan sebuah usaha. Nah, ini. Lanjut lagi. Bedanya apa ya dengan yang firma tadi? Nah, di sini ada sekutu aktif dan pasif. Nah, ini sekutu pasif itu berperan sebagai investor saja, tapi nggak ikut campur dalam pengelolaannya CV. Beda ya dengan firma tadi. Kalau firma itu kan bersama-sama semuanya. Kalau ini enggak. Terus kemudian yang ketiga ada perseroan terbatas atau disingkat PT. PT ini adalah usaha bersama yang modalnya berupa kumpulan saham. Jadi saham itu apa sih? Saham adalah bukti kepemilikan suatu perusahaan atas penyetoran modal. Jadi saham ini biasanya dikumpulkan dari beberapa orang yang sudah memiliki modal sangat tinggi. Modalnya untuk mendirikan sebuah usaha, sebuah PT ya. Modalnya digunakan untuk mendirikan PT tadi berupa saham. Terus kemudian ada BUMN. Apa itu BUMN? Badan usaha milik negara atau perusahaan negara, yaitu sebuah perusahaan yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh negara. Nih, bentuknya bisa perusahaan umum dan perseroan terbatas atau PT. BUMN ini bergerak di bidang usaha yang bersifat strategis dan vital. BUMN itu ya. Contohnya apa BUMN itu? Ya PLN, ya PDAM. Kalau di Gresik ini ada petrokimia itu ya, terus semen. Nah, itu adalah BUMN, Badan Usaha Milik Negara. Kemudian ada juga BUMD, Badan Usaha Milik Daerah. Nah, ini tujuannya apa? Tujuannya itu didirikan BUMD adalah untuk ikut melaksanakan pembangunan ekonomi daerah dan pembangunan ekonomi nasional, memenuhi kebutuhan rakyat dan menyediakan lapangan kerja. Nah, ini ya, ini adalah contoh BUMN dan BUMD tadi sudah saya terangkan tadi ya. Kemudian ada koperasi yang terakhir ini. Oh, belum terakhir ini. Koperasi ini adalah usaha ya, usaha yang beranggotakan orang-orang yang berbadan hukum koperasi dan berlandaskan atas ini Undang-Undang Nomor 25 Tahun 92 dan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33. Asasnya itu kekeluargaan. Jadi ada dasar hukumnya di sini. Ini harus tahu ini ya, dasar hukumnya ini, undang-undang nomor berapa ini. Lanjut ya di sini. Koperasi itu pertama kali dikembangkan oleh Bapak Muhammad Hatta, Bapak Wakil Presiden kita yang pertama. Makanya beliau dijuluki sebagai Bapak Koperasi Indonesia.
Nah, ada beberapa jenis koperasi yang berkembang di Indonesia sampai saat ini ya. Ini contohnya. Koperasi konsumsi, koperasi simpan pinjam, koperasi produksi, koperasi jasa, koperasi serba usaha. Ini adalah contoh-contohnya koperasi. Lebih lanjutnya, kalian bisa mencari apa informasinya lebih lanjut di internet atau di buku kalian, ya. Lanjut lagi sekarang. Materi selanjutnya, ini sama tentang tanggung jawab tadi ya. Rina yakin kalian pasti sudah memahami materi tentang tanggung jawab. Selanjutnya ini, pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat. Kegiatan ekonomi ada 3 macam, apa itu? Yang pertama produksi, kedua distribusi, dan ketiga adalah konsumsi. Produksi itu apa? Kemarin ini sudah ya ini ya, produksi. Kita ulangi lagi, nggak apa-apa. Produksi itu adalah kegiatan menghasilkan barang. Jadi, orang yang melakukan kegiatan produksi disebut produsen. Seperti itu. Ini contoh ya. Proses produksi gerabah, produksi apalagi. Kalau di Gresik sini, produksi otak-otak bandeng, produksinya budak. Nah, itu ya. Itu adalah contoh produksi. Kemudian, ada proses distribusi. Distribusi itu menyalurkan barang, ya. Menyalurkan barang yang sudah diproduksi tadi ke konsumen. Orang yang melakukan kegiatan distribusi disebut distributor. Distribusi ini membutuhkan sarana lagi ya, sarana transportasi. Sarana transportasi yang memadai. Jadi kalau misalnya seperti musim Covid begini kan kadang kan ada yang daerah-daerah yang tidak bisa dikirimi barang, daerah-daerah tujuan yang tidak bisa dikirimi barang, jadi proses distribusinya itu menjadi terhambat. Makanya itu bisa menyebabkan penurunan proses produksi pula, karena distribusinya juga terhambat. Karena barangnya tidak bisa sampai ke konsumen. Kemudian yang ketiga ada konsumsi. Ya, konsumsi itu tidak hanya makan ya, tidak hanya menghabiskan jajan, menghabiskan bekal, tidak hanya seperti itu. Tetapi pada dasarnya konsumsi itu adalah menghabiskan barang apapun. Misalnya kamu beli sepatu, kamu membeli tas, beli sepeda. Nah, itu bisa dikatakan sebagai proses kegiatan ekonomi konsumsi. Yaitu. Jadi nggak hanya makan saja, tapi pokoknya beli barang itu termasuk kegiatan konsumsi apapun itu. Selanjutnya, kita lanjut materi berikutnya, pembelajaran berapa ini? 5 ya, pembelajaran 5. Penyakit pada sistem pernapasan. Organ pernapasan manusia. Ini terdiri atas hidung, tenggorokan, paru-paru. Jadi ada penyakit-penyakit yang bisa menyerang organ pernapasan tadi. Yang pertama ada emfisema, penyakit pada paru-paru. Ya, paru-parunya itu mengalami pembengkakan karena pembuluh darah. Yang kedua ada asma, ini tadi sudah ya. Terus kanker paru-paru. Terus ini karena kebiasaan merokok ya, kanker paru-paru itu. Ini bahaya, ini perlu diingatkan. Barangkali ada anak-anak yang sudah merokok atau ada orang-orang di sekitar kalian yang merokok, minta tolong agar dihindari. Karena apa? Ini untuk kesehatan, agar kalian nggak kena kanker paru-paru, nggak kena penyakit jantung, dan lain-lain.
Jadi untuk apa merusak diri sendiri? Lebih baik kita jaga kesehatan bersama-sama. Kita jaga kesehatan diri sendiri dan kita jaga kesehatan orang lain di sekitar kita. Itu kalau kalian sayang dengan orang-orang di sekitar kalian. Jadi sayangi diri, sayangi orang lain. Jangan egois. Egois, merokok sendiri, kemudian nggak lihat sekelilingnya. Nah, ini sudah. Berarti itu tidak bertanggung jawab. Tidak bertanggung jawab terhadap diri sendiri dan orang lain karena dia nggak mau menjaga kesehatannya. Tolong ya, ini ya dihindari ya merokok itu karena kita lihat di sekeliling sangat banyak sekali orang-orang yang tidak peduli terhadap kesehatan. Terus ini tuberkulosis. Tuberkulosis ya merupakan penyakit paru-paru yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis. Bakteri tersebut menimbulkan bintil-bintil pada dinding alveolus. Jika penyakit ini menyerang dan dibiarkan semakin luas, dapat menyebabkan sel-sel pada paru-paru mati. Ini TBC. Ini pengobatannya harus dilaksanakan terus-menerus. Kalau sampai berhenti, biasanya akan kambuh lagi. Selama 7 bulan kalau nggak salah ya, tuberkulosis TBC ini. Jadi selama 7 bulan itu harus terus-menerus pengobatannya. Kemudian ada bronkitis, gangguan pada cabang batang tenggorokan akibat infeksi. Influenza ini ya. Dan sekarang yang terakhir apa? Lagi ngehits ya, ini ada COVID-19. Nah, kalian sudah sangat mengenal pasti ya. Ini tari tadi, tari. Sudah selesai, ini tadi kita lewati. Lanjut ke pembelajaran ke musyawarah. Musyawarah. Baik, musyawarah. Ada nilai-nilai yang bisa diambil dari musyawarah. Apa itu? Yang pertama, nilai kebersamaan. Yang kedua, nilai kebebasan mengungkapkan pendapat. Yang ketiga, nilai menghargai pendapat orang lain. Yang keempat, nilai jiwa besar serta lapang dada melaksanakan hasil keputusan dengan rasa penuh tanggung jawab. Ya, nilai-nilainya dalam musyawarah. Bisa kalian pelajari lebih lanjut di buku masing-masing. Ciri-ciri musyawarah mufakat. Mufakat itu apa sih? Mufakat itu adalah kata mencapai kata sepakat. Jadi kalau sudah musyawarah, biasanya kan kita mendiskusikan suatu permasalahan. Nah, dari kesepakatan tadi, itulah yang disebut mufakat. Kalau sudah mencapai kata sepakat. Ciri-cirinya apa? Nah ini, yang pertama harus sesuai dengan kepentingan bersama. Jadi nggak boleh mementingkan kepentingan pribadi, kepentingan individu itu nggak boleh. Terus yang kedua, usul atau pendapat yang disampaikan mudah dipahami dan tidak memberatkan. Jadi nggak boleh memberatkan orang lain. Semua harus legowo, harus ikhlas menerima hasil musyawarah. Kemudian yang ketiga, pertimbangan moral lebih diutamakan dan bersumber dari hati nurani yang jujur. Jadi nggak boleh bohong. Ya, yang keempat, pembicaraan harus dapat diterima akal sehat dan sesuai dengan hati nurani. Kalau nggak masuk akal ya nggak boleh disepakati. Nah, ini ada prinsip-prinsipnya juga. Prinsip-prinsip dan aturan musyawarah. Ya, hampir sama seperti tadi. Musyawarah itu harus dilandasi dengan akal sehat dan hati nurani yang luhur. Kemudian yang kedua, musyawarah dilandasi semangat kegotong royongan dan kekeluargaan. Yang ketiga, mengutamakan kepentingan umum. Yang keempat, menghargai pendapat orang lain. Yang kelima, keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang keenam, melaksanakan keputusan bersama dengan dilandasi itikat baik dan penuh rasa tanggung jawab. Ini adalah prinsip-prinsip dan aturan dalam musyawarah. Kemudian ada tata caranya juga. Tata cara dan persyaratan musyawarah. Kalau nggak sesuai dengan tata cara ini, ya nggak boleh dianggap
mencapai kata sepakat nanti ya. Ini. Yang pertama, pesertanya harus hadir. Nah, ini ya tata keramanya seperti ini. Harus hadir sebelum musyawarah dimulai, nggak boleh telat. Kemudian yang kedua, ini peserta musyawarah telah mencapai quorum. Apa itu quorum? Quorum adalah penetapan jumlah minimum anggota yang harus hadir pada saat musyawarah. Yang ketiga, ada susunan kepanitiaan. Yang keempat, peserta musyawarah berhak menyampaikan pendapat. Yang kelima, peserta harus menghargai pendapat orang lain. Yang keenam, pendapat yang disampaikan harus dapat diterima akal sehat. Yang hampir sama seperti yang ini tadi ya. Tidak untuk kepentingan pribadi, tidak menimbulkan perpecahan sesuai dengan norma dan tidak menyinggung perasaan orang lain. Nah, ini cara-cara mengeluarkan pendapat. Seperti ini. Mengacungkan tangan sebagai tanda izin bicara. Yang kedua, berbicara setelah dipersilakan. Jangan motong bicara orang lain ya. Jadi kalau misalnya ada yang menyampaikan pendapat terus kalian tiba-tiba mau bicara, itu ditunggu dulu sampai selesai, atau ditunggu dulu moderator menyampaikan ini waktunya, seperti itu. Terus yang ketiga, kalau ada yang bicara, menunggu sampai bicara selesai. Ini sudah bersikap sopan, suaranya harus jelas. Terus sikap dalam musyawarah harus menghargai pendapat orang lain, tidak memaksakan kehendak, dan tidak boleh mencela, tidak boleh memotong pembicaraan. Sama seperti tadi. Selanjutnya, ini ada persiapan peragaan karya tari. Ya, ini kalau mau mengadakan pentas itu seperti apa? Barangkali nanti kalian waktu SMP ditunjuk sebagai pengurus OSIS. Nah, pengurus OSIS sekolah harus menyiapkan pertunjukan. Bagaimana nanti? Ini persiapannya yang harus dilakukan seperti ini. Yang pertama, menentukan bentuk karya tari. Yang kedua, memilih karya tari. Yang ketiga, menentukan jumlah penarinya. Dilihat dulu panggungnya seberapa luas. Kalau panggungnya ukurannya kecil, diisi orang 10, kira-kira muat apa enggak, gitu. Ditentukan ya. Kemudian milih properti tarinya, menentukan iringan tari, pakai apa. Rekamannya pakai CD, CD kaset, atau pakai HP, atau streaming, bagaimana ini ya, ditentukan dulu. Kemudian nomor 6, memilih busananya, kostumnya. Itu adalah yang perlu disiapkan sebelum peragaan karya tari. Sampai di sini Budina akhiri pembelajaran subtema 2. Semoga kalian bisa memahami, dan selanjutnya nanti akan Budina terangkan materi subtema 3 ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.